Mereka tidak tahu Adam diciptakan oleh Yesus. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, mau membahas tentang perdebatan ya. Di luar sana ada perdebatan ya tentang Adam dan Yesus katanya. Katanya Adam itu lebih hebat dari Yesus. Adam tidak berbapak, tidak beribu. Yesus cuman nggak berbapak doang. Terus dan lain sebagainya lah. Ya seperti itu ya. Mereka tidak tahu Adam diciptakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda membaca Yohanes 8 ayat 58, ini perkataan langsung Yesus ini. Sebelum Abraham jadi, maksudnya sebelum Abraham lahir, aku sudah ada. Kata-katanya apa? Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham lahir jadi manusia, aku sudah ada. Masalahnya kata sebelum. Sebelum itu kapan? Dijelaskan nanti di Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, Aku Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Jadi maksudnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Itu ternyata yang awal, miliaran tahun. Ya, miliaran tahun. Jadi kalau Paulus di dalam surat Ibrani ya, Ibrani 11 ayat 26, Paulus menulis begini, penghinaan karena Kristus ya lebih utama daripada harta Mesir, sehingga Musa ini memilih keluar dari Mesir. Musa kok tahu penghinaan karena Kristus? Kan itu tadi, Yesus itu sudah ada sebelum Abraham. Kata sebelum ya, sebelum ini ternyata jauh banget. Ya, sampai di sini clear ya, supaya Anda itu tahu ya. Baik, sekarang kita bahas ya. Jadi logis masuk akal dengan ayat Yohanes 8 ayat 58, ada kata sebelum. Sebelum itu ternyata yang awal. Yang awal itu miliaran tahun sebelum Masehi. Di dalam Yudas 1 ayat 25 ditulis sebelum segala abad. Tuh, sebelum segala abad. Abad itu kan manusia ya. Allah yang esa, Tuhan juru selamat, segala hormat kemuliaan bagi Dia ya. Sebelum segala abad. Abad itu kan baru muncul setelah ada manusia ya, ada perhitungan waktu ya kan. Oke, jadi clear sampai di sini. Adam diciptakan oleh Yesus. Nah, mari kita lihat bagaimana tiga tahap penciptaan Adam ini yang nggak pernah diketahui oleh kalayak ramai ya. Mukalab nggak tahu mukalab. Tritunggal halah Tritunggal. Tahap pertama adalah diciptakannya roh. Pertama kali itu diciptakan roh khusus manusia. Ini ya, ini yang membedakan dengan yang lain. Manusia itu roh, ada laki ada perempuan. Lalu ada perintah beranak susu. Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Baiklah ya. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan ya, diciptakannya mereka menurut apa? Menurut gambar Allah, imago Dei, the image of God. Siapakah gambar Allah? Ayo, Kolose 1 ayat 15, gambar Allah adalah Yesus. Jadi roh manusia itu diciptakan menurut Yesus. Lalu fisik manusia dibentuk habis dicipta, Kejadian 1 ayat 27, lalu Kejadian 2 ayat 7. Manusia itu dibentuk dari debu ya, lalu dihembuskan nafas, rohnya diambil dari Kejadian 1 27. Roh laki-laki, maka jadilah makhluk hidup, dibentuk menurut rupa Allah. Rupa Allah itu siapa? Yesus. Jadi rohnya manusia itu dicipta serupa dengan gambar Allah ya, menurut gambar Allah. Tubuhnya dibentuk serupa dengan rupa Allah. Makanya hidungnya 1, matanya 2, ada alis 2, ada mulut 1, ada kuping 2, tangannya berjari segini. Semua manusia itu dibentuk menurut gambar Allah, rupa Allah, menurut Yesus. Nanti ketika Yesus ini menjadi manusia, sama seperti kita, hidungnya 1, matanya 2. Oh bener ya, kita itu ternyata sama Yesus ya.
Kita itu dibentuk, dicipta menurut gambar, ya menurut Yesus. Ya. Lalu tahapan ketiga adalah manusia dijadikan. Dijadikan itu memang tujuannya untuk mengelola bumi. Kejadian pasal 3 ayat 23 24 diturunkan ke bumi, barulah manusia dijadikan. Jadi 3 tahapan manusia apa? Dicipta rohnya, kemudian dibentuk fisiknya, lalu dijadikan fungsinya sebagai pengelola bumi, mengusahakan bumi. Siapa yang mencipta manusia? Yesus. Jadi Adam valid dibentuk, dicipta, dibentuk, difungsikan oleh Yesus. Ya, jadi Adam itu dijadikan manusia, tahu-tahu sudah dewasa. Ya, sudah dewasa ya. Adam itu dewasa tidak melalui bayi, berarti tidak punya puser, Pak. Betul. Anda yang mau tanya, apakah Adam punya puser? Tidak ada. Apakah Adam punya gigi susu, giginya bayi? Enggak punya ya. Apakah Adam pernah mengalami masa akil balik? Enggak ada. Adam itu tahu-tahu sudah dewasa muda. Dewasa tapi masih muda ya. Diperkirakan umur ya 16-17 lah begitu ya. Atau sebenarnya 13 juga boleh, karena di Alkitab standar akil balik itu 13. Pokoknya setelah akil balik aja lah ya. Oke, terus tidak punya puser, kemudian tidak punya gigi susu, tidak disunat, apalagi sebagai manusia pertama. Adam itu manusia pertama. 1 Korintus 15 ayat 45, tidak ada manusia lain yang dicipta sebelum Adam. Tidak ada ya. Apalagi tidak punya puser, tidak ada gigi susu, tidak disunat, tidak mengalami akil balik. Ya seperti itu. Tidak main layang-layang, Pak, tidak main kelereng ya, kayaknya begitu ya. Tidak main layang-layang ya. Adam nggak main layang-layang tuh ya. Tidak sunat juga ya. Seperti itu. Jadi clear ya, Adam saja diciptakan oleh Yesus. Ya, jangan kamu ya tidak paham Alkitab lalu Anda bilang Yesus itu kalah sama Adam. Adam tak berbapak, tak beribu. Adam aja diciptakan oleh Yesus kok. Yesus sebagai gambar dan rupa Allah. God, image dan the form of God. Ya. Pak Titi kok cerdas banget ya. Kan aku rajanya Tritunggal ya. Rajanya doktrin sesat Tritunggal. Jadi aku udah obok-obok tuh Tritunggal tuh. Saking apalnya saya. Iya. Seperti itu ya. Santai aja saya tuh jelasin Alkitab ya. Padat, singkat, dan clear Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear. Mereka tidak tahu bahwa Adam diciptakan oleh Yesus ya. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya yang benar. Ikut sekolah Alkitab tempat kami biar pinter di atas rata-rata, gratis. Ikut dibaptis setiap hari Sabtu Minggu kalau nggak Sabtu ya Minggu. Info dulu ya kalau mau dibaptis ya. Dari kalangan apapun juga. Dari maaf kata nih, dari Protestan, dari Katolik, dari HKBP, dari karismatik, bahkan dari luar Kristen pun nggak apa-apa. Kami tidak pernah memaksa ya, dan kami tidak ada pemaksaan. Jadi kalau Anda digerakkan, Anda dipilih ya oleh Roh Kudus digerakkan, silahkan. Begitu saja ya. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus. Haleluya, amin.